Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Infinix, yaitu Infinix Hot 12 Play varian 428 GB. Kenapa kita harus sebutkan varian itu? Karena memang ada perbedaan spesifikasi untuk yang varian satunya yang 464. Jadi untuk yang ini itu adalah varian 428 GB yang kita lakukan review. Jadi seperti apa kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Infinix Hot 12 Play varian 428 GB ini ya guys. Ini dia adalah Infinix Hot 12 Play varian 428 GB ya guys. Jadi kita akan lakukan reviewnya, kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu ya guys. Kelebihan pertama dari HP ini jelas dari sisi performance untuk penggunaan sehari-hari, di mana performance penggunaan sehari-hari itu ternyata masih cukup ya guys untuk digunakan ya guys. Prosesor MediaTek P35 di varian 428 GB ini masih cukup untuk penggunaan sosial media, tapi tidak disarankan untuk gaming. Jadi ingat ya guys, kalau misalnya kalian memang incar gaming untuk performance gaming, saran saya ambil yang varian 464 karena dia pakai Unisoc Tiger T610 ya guys, itu yang performance-nya jauh lebih better daripada yang versi 428 GB. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kalian cuma pakai buat sosial media atau misalnya kalian cuma pakai buat nonton, kalian butuh storage yang lebih besar, ambil varian ini, performance-nya masih layak kok guys untuk digunakan sehari-hari ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi kamera yang ditawarkan oleh Infinix Hot 12 Play itu ternyata punya kualitas kamera yang ternyata bagus ya guys di kelas harganya. Menurut kita secara dynamic range untuk kamera depan maupun kamera belakang termasuk cukup baik di kelas harganya, dan good job lah untuk Infinix dengan kualitas kamera yang ditawarkan oleh HP Infinix Hot 12 Play, khususnya yang varian 428 GB ini ya guys. Kalian bisa lihat sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Infinix Hot 12 Play. Jadi kalau kalian lihat ini 12 Play yang varian 428 GB yang pakai MediaTek P35. Dan kalau kalian lihat sendiri secara dynamic range kamera depannya bagus banget ya guys. Dan kalau kalian lihat separasi langitnya itu cakep banget, dan good job lah untuk Infinix membuat kualitas kamera depan yang cakep banget ini guys. Untuk dynamic range-nya good job lah. Dan ini akan bagus selama cahaya kalian cukup banget ya guys. Dan silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Infinix Hot 12 Play ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Infinix Hot 12 Play. Kalau kita gunakan buat vlogging, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakang dari Infinix Hot 12 Play varian 428 GB yang menggunakan MediaTek P35. Kalau kalian lihat bagaimana, apakah bagus atau tidak, silahkan tulis berikan komentar mengenai kualitas kamera belakang utama dari Infinix Hot 12 Play ini ya guys. Silakan. Kemudian dari sektor baterai, di mana baterai smartphone ini tuh sebesar 6000 mAh yang pasti akan sangat bisa tembus secara SOT lebih dari 8 jam pemakaian. Dan itu good job banget lah untuk Infinix memberikan HP Infinix Hot 12 Play ini kapasitas baterai 6000 mAh, dan good job lah. Kemudian kualitas layar dari Infinix Hot 12 Play, di mana dia punya resolusi HD+ dengan refresh rate 90Hz sudah sangat cukup banget buat penggunaan sosial media, mau kalian buat Twitteran, mau kalian pakai buat Instagraman, mau kalian buat pakai scrolling di browser, itu sudah sangat cukup banget ya guys. Kemudian dari sektor security, di mana HP ini juga sudah dilengkapi oleh fingerprint scanner dan face unlock. Itu sudah bagus banget ya guys. Jadi untuk secara security sudah ada face unlock dan fingerprint scanner di bagian belakang ini ya guys. Kemudian untuk varian storage 128 GB yang kita review ini tuh sangat menarik banget ya guys. Jadi karena sisi storage-nya itu sudah sangat bagus banget, meskipun memang belum UFS, tapi sudah bagus banget, sudah pakai fasilitas
untuk storage 128 GB itu kalian bisa pakai buat macam-macam, bisa buat nyimpan foto, bisa nyimpan buat video, bisa juga buat download video di YouTube, kalian bisa save offline, ataupun misalnya kalian buat nonton Netflix atau mungkin buat yang lainnya, itu bisa banget guys, storage-nya gede banget ya guys. Kemudian dari sisi desain untuk bagian depannya ini termasuk menarik, di harga 1 jutaan kalian dapat desain pansol itu good job banget untuk Infinix Hot 12 Play ini ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP Infinix Hot 12 Play varian 428 GB. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan, di mana yang pertama, HP ini punya performance yang berbeda dengan Infinix Hot 12 Play yang varian 464 GB. Seperti tadi kita sudah mention di bagian performance, di mana varian yang 428 GB ini sangat tidak cocok banget buat gaming. Beda dengan yang 464 yang prosesornya sangat mampu banget buat diajak bermain game ya guys. Kemudian, waktu charging di smartphone ini termasuk cukup lama di 3 jam karena dia juga tidak support fast charging, jadi dia cuma support 10 watt dan itu butuh waktu 3 jam. Tapi ingat ya guys, kapasitas baterai di HP itu 6000 mAh. Jadi ya mungkin bisa dikategorikan, belum bisa dikategorikan sangat lambat, tapi masih cukup saja karena memang kategorinya cuma 10 watt dan 6000 mAh. Jadi 3 jam itu menurut kita sih masih cukup wajar, meskipun memang agak disayangkan aja kenapa tidak dikasih fast charging 18 watt atau mungkin ke yang lebih kencang lagi ya guys. Kemudian Android yang digunakan oleh HP Infinix Hot 12 Play itu masih menggunakan Android 11. Agak disayangkan aja kenapa tidak menggunakan versi yang terbaru yaitu Android 12. Mungkin ini juga karena keterbatasan dari sisi software prosesor dari MediaTek P35-nya yang tidak memungkinkan untuk diupdate ke Android 12. Agak disayangkan aja sih guys untuk sektor ini ya guys. Kemudian untuk yang varian 428 GB tidak punya NFC. Jadi kalau misalnya kalian mau cari NFC, harus beli yang 464 GB. Jadi sebenarnya kalian butuh NFC, ambil yang versi NFC 64 GB. Butuh prosesor yang lebih bagus, ambil yang 64 GB juga. Dan itu agak sayang banget sih guys sebenarnya, karena sebenarnya Infinix Hot 12 Play varian 428 GB ini punya potensi yang bagus sebenarnya. Asalkan diracik dengan tepat dan sama, sebenarnya sih harusnya diperlakukan dengan sama supaya bisa memberikan kesan di konsumen, tidak merugikan konsumen sih sebenarnya. Dan ya semoga feedback ini didengarkan oleh Infinix ya guys. Kurang lebih seperti itu kelebihan maupun kekurangan dari HP ini. Mari kita masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah HP ini layak untuk kalian beli atau tidak ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Bagaimana kualitas review dari Infinix Hot 12 Play ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut video sendiri, untuk HP Infinix Hot 12 Play ini itu merupakan HP yang worth untuk kalian beli. Terlepas dari varian 428 atau 464, ini adalah HP yang menarik banget untuk dibeli. Meskipun memang sedikit catatan, kalau misalnya kalian incar performance, ambillah varian yang 464 GB. Tapi kalau memang kalian butuh yang storage lebih besar tapi tidak butuh buat gaming, sebenarnya 428 GB ini layak-layak aja kok guys untuk kalian beli. Dan ini ada pendapat dari Gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di komentar. Dan sekedar informasi buat kalian yang masih ragu untuk beli HP Infinix, kalian nggak perlu ragu kok guys. Karena Infinix sudah punya Call Care Service Center, yang dimana itu service center resmi dari Infinix yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 120 outlet, bahkan mungkin sudah lebih sekarang, yang itu akan menjamin after sales dari penjualan Infinix ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik beli HP Infinix dan kalian ragu after salesnya gimana, tenang, itu sudah tersebar kok guys di seluruh Indonesia. Dan itu adalah informasi yang perlu kalian ketahui ketika kalian mau beli HP Infinix ya guys. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye bye.